Aparat bayangan Putin seharusnya jadi kunci utama memenangkan perang di Ukraina. Lingkaran dalam yang dipercaya Putin sangat penting, namun mereka justru mengkhianatinya dengan tindakan nekat yang mensabotase seluruh perang di Ukraina. Yang paling buruk bagi Putin, dinas rahasianya sendiri menusuknya dari belakang. Bagaimana Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti berhasil mencuri 5 miliar dolar tepat di bawah hidung Putin. Dan itu menurut Christopher Steele, yang sekarang adalah mantan kepala desk Rusia di organisasi intelijen Military Intelligence 6 Inggris. Steele menjelaskan semuanya kepada Trump Report pada akhir Desember. Saya pikir sudah jelas bahwa sejumlah besar uang telah dialokasikan oleh Kremlin, oleh Putin, untuk semacam operasi subversif di Ukraina. Kemungkinan hingga 5 miliar dolar antara tahun 2014 dan 2022. Dan banyak dari uang itu begitu saja lenyap ke kantong para perwira SFB dan bisnis Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, serta benar-benar digelapkan secara korup dari upaya tersebut. Steele mengklaim uang ini dialokasikan Putin untuk Ukraina. Pemimpin Rusia itu ingin melemahkan targetnya sebelum menyerang. Dan dia memastikan bahwa dinas rahasianya, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, yang seharusnya menjadi salah satu instrumen terkuatnya, memiliki semua yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Namun, alih-alih melaporkan kenyataan tentang persiapan Ukraina menghadapi pertempuran atau operasi yang merugikan Ukraina, uangnya dikantongi, dan semua yang diterima Putin sebelum invasinya hanya omong kosong. Tentang bagaimana Ukraina tidak siap dan tidak akan mampu melawan karena negara itu terlalu lemah. Kita akan kembali ke poin itu nanti di video ini. Pertama, pertanyaannya sederhana. Apakah sekarang ada bukti di balik klaim Steele? Sementara Steele sendiri tidak memberikan bukti apapun. Memperhatikan sedikit saja apa yang terjadi pada beberapa orang di Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti selama periode 2014-2022 menunjukkan kepada kita bahwa korupsi merajalela di organisasi tersebut. Dan kami memiliki 3 kasus untuk Anda, yang masing-masing melibatkan penggelapan sumber daya Kremlin ke dalam kantong Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Itu menunjukkan dengan tepat apa yang kami maksud ketika kami mengatakan bahwa Putin telah ditikam dari belakang. Sekarang, pertama, kami membawa Anda ke Juli 2017 dan meletusnya skandal besar di Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti saat itu. Pada bulan itu, Warsaw Institute melaporkan bahwa informasi tentang penahanan beberapa pejabat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti yang diduga terlibat korupsi telah bocor ke media. Ini menunjukkan aparat keamanan Putin mulai runtuh karena konflik internal dan kecemburuan sebelum invasi ke Ukraina. Kisah ini berfokus pada Sergei Chemysov, yang saat itu dan hingga kini menjabat kepala korporasi negara, Rostek. Sekarang Chemysov adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, dan posisinya di Dewan Rostek berarti demikian. Dia juga memimpin perusahaan bernama Institut Penelitian Teknologi Snegiryov. Perusahaan itu kini memproduksi detonator elektromekanis dan mekanis untuk beragam amunisi. Artinya, perusahaan itu bagian penting dari mesin perang yang akan dipakai Putin menyerang Ukraina. Sekelompok pejabat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti yang seharusnya mendukung Putin dan kepala Rostek justru menjadi yang pertama mengkhianatinya. Kelompok itu, menurut Institut Warsawa, mencoba memeras suap besar dari Dewan Institut Penelitian Teknologi Snegiryov. Tapi itu baru awal dari masalahnya. Para pejabat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti itu telah menyelidiki institut tersebut dan menemukan bahwa gaji dibayarkan untuk posisi kosong di dalam perusahaan itu. Orang-orang yang sudah tidak ada itu tetap menerima gaji, dan para pejabat tersebut menginginkan suap beberapa juta rubel untuk setiap posisi kosong yang mereka temukan. Chemysov menggunakan pengaruhnya di Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti dan menangkap 5 petugas Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti yang korup, tapi dia hanya melakukannya karena para petugas itu mencoba menipu seorang penipu. Dan uang yang dibayarkan untuk posisi kosong itu pasti mengalir ke suatu tempat, dan kemungkinan besar tempat itu adalah kantong Chemysov sendiri. Chemysov masih memimpin Rostek, namun kita langsung melihat besar masalah yang disebut Steele. Pejabat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti bersedia menutupi kesalahan Chemysov sebagai imbalan atas suap. Chemysov menyaring uang dari institut penting untuk perang Rusia langsung ke kantong pribadinya. Ini bentuk sabotase yang disembunyikan dari Putin dan situasinya makin buruk. Lompat ke Mei 2019 dan proyek pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi melaporkan tentang seorang mantan pejabat
Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti bernama Kolonel Kirill Charkalin. Dia mendapat masalah dengan pemerintah Rusia setelah ditahan karena menggunakan jabatan lamanya sebagai kepala unit kontra-intelijen keuangan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti untuk menerima suap senilai hingga $850.000. Sebagai bagian dari penyelidikan, Rusia mengirim pejabat untuk menggeledah apartemen Cherkalin. Di sana, mereka menemukan bahwa $850.000 ternyata, jumlah itu agak diremehkan. Para pejabat itu akhirnya meninggalkan rumah mantan pejabat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti tersebut dengan membawa beberapa tas besar berisi 12 miliar rubel yang setara dengan sekitar $185 juta pada saat itu. Ironisnya, Cherkalin pernah memimpin Departemen Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti yang bertugas mengungkap korupsi, namun ia sendiri melakukan korupsi tersebut. Di bawah pengawasan Cherkalin, penyelidikan dilakukan terhadap 2 miliarder bersaudara, Magomed dan Ziafuddin Magomedov. Departemen Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Cherkalin juga telah menyelidiki mantan Menteri Ekonomi Rusia, Alexei Ulyukayev, serta mantan menteri lainnya yang bernama Mikhail Abazov. Seperti kasus Chemisov, kita melihat korupsi yang saling bertumpuk. Sekarang, pertikaian politik lebih penting di lingkaran dalam Putin daripada memenuhi keinginan Presiden Rusia, dan akibatnya miliaran dolar hilang begitu saja. Chemisov memakai kekuasaannya untuk menghindari nasibnya. Cherkalin kurang beruntung. April 2021 dia divonis 7 tahun penjara atas kejahatannya. Bersama dengan 2 petugas Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti lainnya bernama Andrei Vasilyev dan Dmitry Frolov. Jadi Cherkalin bahkan tidak bertindak sendirian, dia membawa 2 agen Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti lainnya untuk ikut serta. Dan kami punya satu contoh lagi untuk dibagikan kepada Anda sebelum kami kembali membahas apa arti dari banyak contoh korupsi seperti ini bagi Putin. Pada Februari 2024, The Bell melaporkan penyelidik Rusia menyelidiki insiden di mana pejabat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti dan anggota Komite Investigasi Rusia yang korup merekayasa kasus pembunuhan. Kasus itu mereka gunakan untuk memeras 15 miliar rubel atau sekitar $200 juta dari tersangka yang diduga terlibat. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menuduh para pemilik bersama salah satu perusahaan peralatan rumah tangga terkemuka di Rusia, Merlion, telah menyewa seorang veteran dari perang Putin sebelumnya di Donbas untuk membunuh mantan Chief Executive Officer mereka, Vyacheslav Simonenko. Oleg Karchov, Vladislav Mangutov, dan Alexei Abramov disebut menawarkan bonus $5 juta kepada pembunuh bayaran yang tak disebutkan namanya. Jika dia berhasil membunuh Semenenko dengan melempar bom Molotov ke rumahnya, cerita ini sekarang terasa tidak masuk akal. Namun, itu sudah membuat ketiga terdakwa dipenjara 6 bulan, sambil menunggu persidangan yang bisa menghukum mereka hingga 20 tahun jika terbukti bersalah. Itulah inti segalanya bagi pejabat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Saat ketiganya menunggu persidangan, seorang pengacara korup Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menawarkan jalan keluar. Mereka hanya perlu membayar $200 juta yang sudah disebutkan, ditambah potongan 2% dari omzet Merlion tiap tahun. Dan yang tidak diduga oleh para pejabat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti adalah para pengusaha itu menolak dengan segala konsekuensi dari seluruh kejadian tersebut. Mengungkapkan bahwa seluruh kelompok yang terdiri dari 24 pejabat penegak hukum berpangkat tinggi telah bersekongkol untuk mendapatkan bayaran daripada menjalankan tugas mereka, seperti yang diperintahkan Putin kepada mereka. Itulah intinya. Tidak semua dari 3 kasus ini adalah contoh pejabat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti yang mencuri uang untuk langsung mendestabilisasi Ukraina. Namun, yang ditunjukkan oleh setiap kasus ini adalah bahwa Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti sudah busuk sampai ke akar-akarnya dan sudah seperti itu jauh sebelum Putin melakukan invasi. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, para pejabat tampaknya lebih fokus memperkaya diri sendiri daripada mendukung perang Putin. Itu adalah sabotase
yang sudah berlangsung lebih dari 1 dekade dan mengguncang mesin perang Putin sejak ia mengirim pasukan ke Ukraina. Mari kita bahas momen itu sebentar. Sebelumnya, kami sudah mengatakan bahwa korupsi di Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti membuat Putin masuk perang Ukraina dengan pikiran penuh omong kosong. Itu terjadi karena pemimpin Rusia mempercayai Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Sekarang, organisasi ini yang seharusnya tidak pernah salah justru hancur di depan matanya dan dia bahkan tidak bisa melihatnya. Jangan salah paham tentang peran Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti dalam invasi Ukraina. Menurut Steele, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti adalah lembaga Rusia yang seharusnya memimpin persiapan invasi tersebut. Tentu saja, sebelum perang benar-benar pecah pada tahun 2022, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti adalah lembaga utama di Ukraina yang menangani Ukraina, kata Steele. Alih-alih mengikuti keinginan Putin, lembaga itu justru menyampaikan hal yang ingin didengar pemimpinnya. $5 miliar yang hilang itu juga disertai bonus palsu dari Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti yang meyakinkan Putin bahwa invasi ke Ukraina tidak masalah. Itu akan jadi kemenangan mudah. Kamu akan disambut sebagai pemenang dan pembebas, kata Steele. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti memberitahu Putin. Jadi saat uang itu sedang dicuri. Ini adalah organisasi yang sama yang memberitahu pemimpin Rusia bahwa ada seluruh struktur politik alternatif di Ukraina yang menunggu untuk mengambil alih dan akan dengan senang hati melakukannya di bawah kendali Rusia. Itu semua bohong. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menyabotase agar kereta gravitasi tetap berjalan, sementara pejabat berusaha menghindari memberi apapun. Faktanya, ini seperti kabar buruk bahwa Ukraina ternyata lebih siap dari yang diperkirakan sebelum Februari 2022. Putin jelas percaya pada Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti sehingga terus memberi dana. Pada Agustus 2022, Business Insider melaporkan bahwa unit Ukraina milik Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti telah berkembang sejak 2019 hingga mencapai 160 petugas, padahal sebelumnya hanya berjumlah 30 orang. Itu sudah menunjukkan bahwa Putin telah lama merencanakan invasi ke Ukraina. Dia yang menarik pelatuk, dan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti seharusnya memberitahunya langkah agar operasi militer khusus itu berhasil. Namun saat Kremlin membangun, aparat bayangan justru melakukan sabotase. Dan sejujurnya, itu seharusnya tidak mengejutkan siapapun. Berbohong memang sudah menjadi sifat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Lembaga tersebut sudah lama dituduh melakukan tipuan dan membuat tuduhan palsu. Meskipun semua ini seharusnya demi mencapai tujuan akhir Putin. Dan seperti yang dikatakan The New York Times, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti lebih merupakan alat politik bagi Putin daripada lembaga penegak hukum yang serius. Organisasi ini berasal dari KGB, tempat Putin berasal, dan kebiasaannya selalu menyalahkan orang lain atas kejahatan mereka sendiri. Kita sering melihat ini pada 3 kasus sebelumnya, di mana agen Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti diduga memakai kejahatan untuk mengambil uang dari sistem Rusia. Putin juga sering terlibat aksi serupa saat menjabat Perdana Menteri Rusia pada 1999. Dia menuduh militan Chechnya atas pengeboman apartemen di Moskow. Tuduhan-tuduhan itu menjadi bumerang bagi Putin ketika warga dari kota terdekat, Ryazin, menemukan kantong-kantong yang tampak seperti bahan peledak di dalam gedung mereka. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti meminta maaf, meski tetap mengklaim kantong itu hanya berisi gula untuk latihan anti-teror. Akhirnya, Putin mendapatkan keinginannya, membuka jalan untuk serangan baru Rusia ke Chechnya. Namun, tanpa sepengetahuannya, pada saat itu, Putin telah membuat masalah untuk dirinya sendiri. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti yang dia bangun dengan kebohongan dan suap hanya melakukan apa yang memang dia ciptakan untuk dilakukan. Dengan konteks itu, Putin seharusnya sudah menduga pisau di punggungnya akan datang. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti pasti berbohong pada Putin, karena mereka pernah melihat dia melakukan hal serupa di Chechnya. Jadi pejabat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti berbohong ketika menjadi jelas bahwa Putin benar-benar ingin menginvasi Ukraina, dan mereka juga berbohong kepadanya tentang apa saja yang sebenarnya dibutuhkan untuk menginvasi Ukraina. Para pejabat memastikan kantong mereka terisi agar mereka aman secara finansial menghadapi badai besar yang sudah mereka tahu akan datang. Sekarang, beberapa pejabat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti
itu sudah tertangkap karena korupsi mereka, tapi pertanyaan sebenarnya adalah berapa banyak yang belum tertangkap. Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawaban dari pertanyaan itu, tapi kita tahu apa yang telah dilakukan korupsi Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti terhadap Putin. Pada tahun 2014, Putin mengklaim bahwa pasukan Rusia bisa merebut Kiev dalam 2 minggu jika mereka mau. Presiden Rusia yakin hal itu, seperti yang ia pikirkan. Ia memperkirakan hanya butuh beberapa minggu atau hari untuk merebut Kiev pada 2022. 4 tahun telah berlalu dan Rusia masih belum mendekati kemenangan atas Ukraina. Putin telah menjual janji-janji palsu dan ia membelinya dengan senang hati karena di dalamnya terdapat semua yang ingin ia dengar. Kita tak selalu bisa menilai sesuatu sebagai niat jahat jika bisa dijelaskan oleh ketidakmampuan. Menurut Washington Post, bukan hanya koruptor di Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti yang menusukkan pisau dan sengaja menyesatkan presiden mereka. Pada hari-hari menjelang invasi ke Ukraina, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti telah mengirim pesan kepada para informannya di Kiev bahwa sudah saatnya mereka meninggalkan rumah, Rusia akan datang dan Kiev akan menjadi zona perang. Dalam hitungan hari, salah satu pesan yang disadap bahkan menunjukkan seorang pejabat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti mengatakan kepada salah satu informan itu untuk memiliki perjalanan yang sukses. Begitulah yakinnya Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti saat itu. Ini mungkin juga menjelaskan mengapa banyak anggotanya merasa bisa mencuri di bawah hidung Putin daripada bekerja sungguh-sungguh. Para pejabat ini mengira Ukraina bisa direbut dengan mudah. Rusia akan menang, sehingga korupsi mereka tak dianggap masalah, dan Putin mendapat keinginannya. Namun, menurut pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya kepada Washington Post, Rusia sangat salah menilai kekuatan pertahanan Ukraina. Pejabat itu menambahkan, mereka menyiapkan segala upaya perang untuk tujuan strategis yang sebenarnya di luar kemampuan mereka. Kesalahan Rusia sangat mendasar dan strategis. Kuncinya adalah mendasar, Rusia bahkan tidak melakukan hal dasar dengan benar. Dan semua ini terjadi karena Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti dipenuhi dengan harapan kosong karena organisasi tersebut menerima survei yang memberitahu bahwa banyak warga Ukraina bersedia melawan Rusia. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti justru menyampaikan pesan-pesan optimis tentang betapa mudahnya invasi yang akan datang kepada Putin. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti yang mengusulkan serangan kilat yang gagal total di minggu-minggu awal perang. Akhirnya, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menikam Putin dari belakang dengan mensabotase rencana perangnya sebelum dijalankan. Rencana-rencana itu sendiri memang cacat, dan Putin sama sekali tidak tahu sampai puluhan ribu tentara Rusia tewas. Dia pun heran mengapa uang Kremlin tak cukup memberinya peringatan atas apa yang akan terjadi. Putin kini lebih tahu, kan? Korupsi sudah diberantas meski terlambat mencegah kesalahan fatal di Ukraina. Benarkah? Tidak. Untuk keduanya, korupsi, penipuan, dan penggelapan sudah sangat melekat dalam hierarki Rusia hingga menjadi cara kerja biasa di sana. Pada Januari 2023 petugas Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti ditangkap atas tuduhan menerima suap sebesar 5 miliar rubel atau sekitar 55 juta dolar. Alexander Ushakov didakwa membentuk kelompok kriminal dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Sementara dua kaki tangannya, Sergei Manishkin dan Alexei Tsaryov, akhirnya dikenakan tahanan rumah karena mengkhianati rekan konspirator mereka. 4 bulan kemudian, mantan petugas Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti divonis 9 tahun penjara karena menerima suap 1,7 juta dolar dari kelompok peretas. Grigori Tsaregorodstev yang seharusnya memberantas kejahatan daring justru menawarkan perlindungan pada kelompok peretas demi uang. Namun Tsaregorodstev gagal, para peretas membongkarnya, dan satu lagi pejabat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti terbukti lebih mementingkan diri daripada menjalankan tugas yang diberikan Putin. Bahkan sekarang, mesin perang Rusia masih dilanda korupsi dalam skala yang menyebabkan rencana B. Putin untuk perang Ukraina gagal. Setelah Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti gagal total, rencana A, kompleks industri militer Rusia,
atau kompleks industri militer Rusia juga dilanda masalah yang sama yang merajalela di Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Seperti yang dikatakan Chatham House, pada Juli 2025 korupsi yang merajalela adalah ciri utama dari kompleks industri militer Rusia dan secara lebih luas juga pada militer Rusia. Korupsi memfasilitasi jalannya institusi militer. Putin pada dasarnya sedang bermain pukul tikus dengan korupsi. Pada titik ini, setiap kali satu kasus berhasil diberantas, 2 kasus baru bermunculan. Putin tak bisa memberantas korupsi di Rusia karena dia sendiri simbol korupsi sehingga orang terdekatnya mudah mengkhianatinya. Para penyelidik atas nama Putin sering juga korup, lalu mereka ditangkap oleh koruptor lain, dan seterusnya. Ini mengubah lingkaran dalam Putin menjadi lingkaran setan degradasi dan kegagalan. Putin tidak bisa memperbaiki ini. Inilah yang dia bangun di Rusia, terutama di Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Saya rasa Anda tidak ingin berada di dekat Putin saat Anda membawa kabar buruk, kata Steele saat tampil di laporan Trump. Dan tentu saja, itu berarti terjadinya distorsi informasi. Kenaikan kepemimpinan sangat signifikan dan berdampak besar. Saya berpendapat ini memengaruhi politik, kebijakan luar negeri, perang, dan ekonomi Rusia. Putin hidup dalam gelembung. Dia tidak mau mendengar kabar buruk atau memperhatikan sistem korup yang dia bangun selama sistem itu tetap berjalan. Namun saat kucing pergi, tikus-tikus mulai bermain. Mereka telah membuat banyak lubang di rumah Rusia hingga runtuhnya perang Ukraina, versi Putin jadi tak terhindarkan. Saat lingkaran dalamnya terus menyabotase langkah-langkahnya, Putin juga harus menghadapi warga Ukraina di wilayah pendudukan yang menentang Rusia. Orang-orang yang menurut Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti akan menyambut Rusia dengan tangan terbuka ini justru melawan dengan kekerasan atau non-kekerasan. Seperti yang akan Anda temukan jika menonton video kami, dan jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk investigasi lebih lanjut tentang kegagalan sistem yang telah dibangun Putin di sekeliling dirinya.